pada SMA Negeri 1 Dolok Sigompulan yang pada saat ini saya melaksanakan PPG dalam jabatan yaitu LPTK Universitas Islam Negeri Padang Sidimpuan tahun 2025. Assalamualaikum. Bagaimana kabar? Semangat? Alhamdulillah. Mari kita sama-sama berdoa. Mulai. Belum Bapak tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, siapa yang apa yang sakit, siapa yang tidak hadir dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam kita pada hari ini. Untuk itu Bapak absen dulu. Ada Pratama. Hadir Pak. Alun Pane. Hadir Pak. Anugerah Rambe. Hadir Pak. Anton Rambe. Hadir Pak. Arman Fauzi Hasibuan. Hadir Pak. Daniel Hamzah Nalimunte. Hadir Pak. Dodi Rambe. Hadir Pak. Dodi Andika. Hadir Pak. Karena Dodo Gulo. Hadir Pak. Artolo. Arta. Hadir Pak. Hawan Siregar. Hadir Pak. Irwan Sahlitonga. Hadir Pak. Irul. Hadir Pak. Mas Dalina. Hadir Pak. Mutiara. Hadir Pak. Bildayani. Hadir Pak. Nurul. Hadir Pak. Riani Siregar. Hadir Pak. Ningsi Dalimunte. Hadir Pak. Nur Habibah. Hadir Pak. Puri Ritonga. Hadir Pak. Rizky Rambe. Hadir Pak. Alvin. Hadir Pak. Sakina. Hadir Pak. Utaria Rahab. Hadir Pak. Yunita Kampunan. Hadir Pak. Semuanya alhamdulillah hadir. Jadi mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Lagunya Padamu Negeri. 1, 2, 3 ya. Hadir
Jadi pelajaran kita ini yaitu tentang menjaga kehormatan menguatkan iman dengan menjaga kehormatan yang disebut dengan muro'ah, ikhlas, kemudian malu dan zuhud. Inilah pelajaran kita ini, ya. Menjaga kehormatan, muro'ah, ikhlas, malu, dan zuhud. Kemudian anak-anak kami, pengertian daripada muro'ah, ya, yaitu proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, yaitu menghiasi diri dengan akhlak mulia atau akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukan. Dengan menjaga harga diri ini, tingkah laku kita harus sejalan atau sesuai dengan norma-norma kaidah, yaitu ya dengan ini harus sesuai dengan norma-norma kaidah akhlakul karimah. Ini. Ya, Pak. Kemudian berikutnya, nomor 2, menjaga harga diri, nama baik dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat dan martabat sebagai umat manusia. Ini namanya muro'ah, menjaga kehormatan. Kemudian pengertian muro'ah itu ini nomor 3. Apa? Kemampuan untuk menghindari diri perbuatan yang negatif. Perbuatan yang negatif atau perbuatan yang buruk, sehingga dapat menjaga harkat martabat sebagai umat manusia. Ya, coba perhatikan. Kemudian yang kelima, konsep penting dalam Islam yang merujuk pada menjaga kehormatan martabat wibawa individu serta keluarga yang mencakup ya perilaku dan tindakan yang mendukung integritas moral atau akhlak. Selanjutnya, muro'ah itu juga disebut dengan iffah. Iffah itu menjaga diri atau mencegah. Sebagaimana menurut bahasa, iffah itu mencegah diri dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Iffah dicegah kalau sesuatu yang tidak ada gunanya, kalau sesuatu yang tidak bermanfaat, dijauhkan diri, dicegah. Hal-hal yang buruk atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, muruah ini berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindari diri menuruti hawa nafsu
semua keinginan kita yang bersifat negatif. Nah, orang yang zuhud. Apalagi ini jelas ya di papan, meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan kepada Allah. Ditinggalkan. Kemudian mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita, maksudnya hati yang dimiliki tidak menjadikan hati kita jauh dan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian zuhud. Seseorang mampu mendapatkan atau menikmati dunia tanpa menjadikan dirinya hina, tanpa menjadikan nama baiknya buruk. Kemudian apa lagi? Tanpa menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbuatan hati yang dilakukan sesuai dengan keriduan Allah dan menutup sikap panjang angan-angan. Bapak yang angan-angannya kalau masalah keduniaan. Dia selalu disibukkan oleh ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam penjelasan bapak ini perlu kita diskusikan bersama, diskusi kelompok. Kita bagi ini yang kelompok 1, 2, 3, 4. Jangankan kita ini apa-apa itu yang dinamakan muru'ah, ya, muru'ah. Kemudian pertanyaannya, apa itu yang dinamakan ikhlas? Kemudian apa itu malu? Kemudian apa itu yang dinamakan zuhud dan contoh-contohnya? Dan nanti akan mempresentasikan satu-satu kelompok, ya, di dalam kelas. Silahkan kita membagi kelompok, ya, membagi kelompok. Ya, putar dulu bakunya dulu. Kelompok 1 tentang muru'ah, kerjakan. Kelompok 2 ini tentang ikhlas. Ini. Iya. Ikhlas. Ini tentang malu. Kemudian malu. Kemudian masih ada lagi di situ kan yang tadi kan? Ya, zuhud. Kerjakan dengan cara berkelompok.
Jadi dalam tugas ini berbagai kelompok ya. Ada kira-kira yang mau ditanyakan, tunjuk tangan. Hah? Oh ini. Ini muruah. Proses penjagaan, baca dulu ini. Proses penjagaan tingkah laku seseorang agar dapat sejalan dengan ajaran Islam. Keutamaan ikhlas berapa itu? 3. 1. Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas merupakan benteng diri bagi umat manusia, umat Islam. Ikhlas membuat hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin erat. Ya. Apa pengertian malu? Nah, ini ya. Malu itu al-haya. Artinya baru bahasa itu al-haya. Malu artinya. Hakikatnya malu tidak melaksanakan perintah Allah. Malu kita apabila melanggar larangan Allah. Kemudian zuhud, sesuatu yang sedikit tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zuhud, tidak tertarik. Ya, kemudian udah siap tugasnya. Supaya kedua kelompok mengantarkannya dulu ya. Antarkan dulu. Yang udah siap. Ya, antarkan. Untuk supaya mempresentasikan di depan kelas yang udah tadi dibagi kelompok itu, kelompok 1 ya, kamu coba hasil kerjanya. Jangan. Perkenalkan, nama saya Santila Raden. Kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan pengertian muru'ah atau menjaga kehormatan. Proses menjaga tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama.
di depan kelas masing-masing kita ini, ya. Jadi pada perkara kita ini pendidikan agama Islam kali ini dapat kita simpulkan pelajaran kita, yaitu tadi tentang muru'ah atau menjaga kehormatan dengan cara menjaga harga diri, tidak terjerumus ya kepada perbuatan yang tercela. Dengan kata lain, menjaga harkat, menjaga martabat sebagai harga diri kita umat manusia. Kemudian tentang ikhlas. Ikhlas itu tempatnya dalam hati. Ya, kita tidak diterima kalau tidak dengan ikhlas. Karena Allah menerima pahala seseorang itu harus dengan niat yang ikhlas atau murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam semua ditolak tanpa dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu harus ditilik atau ditinjau dari segi niat. Kemudian ya masalah al-haya, malu. Malu itu bahagian dari iman. Al-haya minal iman. Malu itu bahagian dari iman. Orang yang beriman itu tanda ya banyak malunya. Orang yang tidak punya malu tanda orang yang tidak beriman. Karena malu dengan iman adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, mari kita budayakan malu. Ya, apalagi malu memperbuat yang dilarang oleh Allah. Tapi malulah kita tidak memperbuat. Ya, kalau itu larangan. Tapi kita juga harus malu. Karena kita meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu terhadap sesama. Artinya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pengertiannya. Kemudian yang terakhir yaitu al-haya'u. Ya, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu terhadap sesama manusia. Kemudian yang terakhir yaitu sifat zuhud. Zuhud itu artinya sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang sedikit, ya, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya dengan maksud untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak kami sekalian, mungkin sampai disinilah dulu pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pendidikan agama Islam. Ya, sebelumnya mari kita tutup dengan membaca doa sama-sama. Amri
Indonesia